Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Ini benar-benar biadab, tidak punya otak, tidak punya hati. Dana hibah dikorupsi. Wah, sekarang satu persatu mulai ketahuan. Setelahnya dana hibah rame di masyarakat, kini satu, dana hibah untuk olahraga. National Paralympic Committee Indonesia untuk Jawa Barat, salah satu anggota DPR dicopot, salah satu anggota DPR ditangkap. Aduh. Selanjutnya, yang keduanya di Gerakan Pramuka. Waduh, ngeri ini di Gerakan Pramuka. Sebenarnya Gerakan Pramuka itu organisasi kependidikan outdoor yang untuk menegakkan akhlak dan integritas. Wah, ini kenyataannya jadi gini. Gimana ini? Trisaktia dan Dasadharma ternyata tidak dipakai. Kayaknya, aduh, salah baca nih nomor 10 Dasadharmanya, lupa mungkin atau salah menghafal. Jadi suci dalam pikiran dan perbuatan. Salah, bukan itu. Suci dalam pikiran, kotor dalam perbuatan. Biadab, ini benar-benar biadab. Oke ya, sahabat Kang Obing, ini dia dua korupsi dana hibah, gitu ya. Lebih lengkapnya kita dengarkan satu persatu. Ini dia. Ya, itu informasi berita yang pertama tentang korupsi dana hibah. Ternyata dana hibah itu rentang sekali untuk dikorupsi ya. Ini pramuka lagi. Aduh. Pramuka ini menanamkan disiplin, menanamkan ini suci dalam pikiran ini. Menanamkan karakter. Ini gimana sampai bisa seperti ini? Nah, makanya ini permasalahan kesalahan generasi atau permasalahan untuk memilih kepengurusan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka itu memilihnya dari anggota Gerakan Pramuka. Jangan dari orang-orang yang jadi pemimpin dicabut jadi pimpinan Gerakan Pramuka. Aduh, dia tahu juga enggak ini tentang Gerakan Pramuka mungkin ya. Dia tidak paham dengan Gerakan Pramuka. Ini jangan sampai Gerakan Pramuka ini dipakai untuk orang-orang yang korupsi seperti ini. Jangan sampai Gerakan Pramuka itu
Jangan sampai gerakan pramuka itu dirusak oleh orang-orang yang tidak bermoral. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu dasar Dharma yang 10. Yang disalahartikan menjadi suci dalam pikiran, kotor dalam perbuatan. Ini bagaimana ini gerakan pramuka? Aduh, saya benar-benar sakit hati nih. Benar-benar sakit hati. Aduh, gerakan pramuka, dunia pendidikan. Kalau korupsi seperti ini luar biasa biadabnya. Dan tentunya nanti bakal kena juga nih yang lainnya. Saya harap nanti akan ketahuan korupsi-korupsi hibah yang lainnya. Gitu ya, jangan sampai nanti hibah ini dijadikan alasan untuk memperkaya diri. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang keduanya yang dari National Paralympic Committee Indonesia, Provinsi Jawa Barat. Yang ini adalah anggota Dewan. Oke, kita dengarkan. Ya, itu dia informasinya atau beritanya ini mengerikan sekali nih. Pantesan ini dulu saya pernah ada temen ya, temen di tenis meja, dia masuk di NVCI ini, di Paralympic Game ini, dia sudah mulai di TC di Bandung. Wah, sudah berapa lama? Tapi ternyata tidak jadi. Lalu dia mengatakan, wah susah ini uang dan lain sebagainya, gitu. Intinya itu. Nah, sekarang ternyata baru ketahuan. Ini bayangkan saja ya, ini adalah olahraga khusus bagi para khusus bagi teman-teman yang disabilitas. Dia ada kekurangan gitu, tapi dia punya sportivitas untuk olahraga. Masa sih untuk yang kayak gini juga diembat? Masa sih dikorupsi? Ya Allah, ya Robi, ini sungguh biadab ini. Jadi kalau tadi olahraga, kalau tadi yang gerakan pramuka, sekarang yang olahraga. Jangan-jangan besok lusa ketahuan lagi yang hibah dana pesantren. Wah, kalau itu benar mengerikan, ini lebih mengerikan lagi. Kalau itu kejadian, ya, kalau itu kejadian. Nah, makanya ini sebenarnya dana yang
dibagikan, baik itu untuk olahraga, untuk pendidikan, untuk organisasi, untuk pesantren, gitu ya. Ini dana hibah. Ini tentunya harus benar-benar pertanggungjawabannya. Jangan sampai pertanggungjawabannya tidak jelas. Dan ini yang dikatakan punya hutang terhadap orang-orang yang pernah mendukung. Ini bahayanya di sini. Karena disinilah kita mungkin para pimpinan menggunakannya untuk sebagai balas. Ini balas politik ini kalau seperti ini. Nah, ini bahaya sekali. Pasti Jawa Barat ini akan akan maju kalau yang kayak gini-gininya hilang. Semua yang kayak gini dihilangkan, jangan ada gitu. Aduh, jadi berpikirannya, wah ini gimana ini. Nah, di zaman sekarang Kang Deddy Mulyadi, mengapa dana hibah di press dulu? Ini supaya jelas dulu. Supaya jelas sehingga nanti penggunaannya dana hibah itu bisa benar-benar memakmurkan rakyat. Bukan memakmurkan individu. Ya, mudah-mudahan di kepemimpinan Kang Deddy ini semua jalannya bisa kelihatan, semua rencana anggarannya bisa kelihatan, dan semua hasilnya juga bisa kelihatan. Karena dengan transparansi anggaran, transparansi proses, transparansi pelaksananya ya prosesnya, sehingga transparansi cara mengevaluasinya. Sehingga semuanya benar-benar untuk rakyat Jawa Barat. Kita berdoa ya, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi bisa tetap ajeg, tegak lurus, menjadi pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat, mempunyai empati terhadap rakyat, sehingga Jawa Barat akan benar-benar istimewa. Yakin halangan, rintangan, tantangan pasti bakal datang, gitu ya, dari orang-orang yang tidak senang, dari orang-orang yang sudah terganggu keuangannya karena biasanya mudah mendapatkan uang, sekarang jadi susah. Salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.